Salam damai dan bahagia. Mari kita kembali diskusikan reformasi kesehatan yang mendasar yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini, yang ditentang oleh sekelompok dokter dan organisasi ID. Salah satunya adalah rencana melatih dokter umum untuk bedah sesar. Ini yang jadi salah satu isu yang diangkat oleh pihak sekelompok dokter dan ID dalam mengajukan gugatan ke MK atas Undang-Undang Kesehatan. Karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah menggeser banyak kewenangan ID memang. Pemerintah dan DPR menilai organisasi profesi terlalu eksklusif, lamban, dan tidak menjawab krisis distribusi dokter. ID keberatan karena merasa dilemahkan perannya dalam hal registrasi dan lisensi dokter, penentuan standar kompetensi, penempatan dokter di daerah, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Masalahnya, apakah kesehatan rakyat bisa terus disandera oleh tata kelola profesi yang cenderung tertutup? Menurut penilaian pemerintah bersama DPR, ID dianggap lebih memprioritaskan perlindungan kesejahteraan anggotanya dibandingkan kebutuhan masyarakat. Padahal banyak daerah 3T itu kekurangan dokter umum dan spesialis. Data menunjukkan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antar Jawa dan luar Jawa, antara kota dan desa. Sebagian besar lulusan spesialis enggan kembali ke daerah karena tidak ada fasilitas, tidak ada jaminan karir, tidak ada dukungan keluarga. Atas dasar kewenangan yang diperoleh dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 itu, pemerintah menggunakan KKI, Konsil Kesehatan Indonesia, dan kolegium yang sekarang berada di bawah pemerintah dan difasilitasi oleh Menkes untuk melakukan reformasi pendidikan dan distribusi dokter. Akan ada perluasan wewenang dokter umum dengan supervisi. Ada training kompetensi tambahan untuk tindakan obstetri, anestesi, emergensi, dan lain-lain di bawah supervisi online atau offline dari spesialis regional. Pendelegasian tugas tindakan yang terbatas pada dokter umum sebenarnya telah dimulai dengan munculnya IDDLP, dokter layanan primer, dan lainnya kemudian sekarang spesialis kedokteran keluarga layanan primer atau SPKKLP yang beberapa tahun yang lalu juga ditentang oleh ID di banyak kota. Akan dimulai juga akselerasi pelatihan spesialis terapan. Pemerintah ingin dokter jadi bagian dari sistem negara, bukan hanya sistem organisasi profesi. Pemerintah mengatur adanya harmonisasi peran organisasi, profesi, dan negara, di mana ID tetap menjaga etik dan mutu profesi, tapi registrasi, distribusi, dan insentif menjadi kewenangan negara. Karena dokter adalah profesi mulia, tapi juga bagian dari sistem pelayanan publik. Jadi, reformasi bukan bermaksud penghancuran profesi, melainkan penyesuaian peran demi pemerataan. Salah satu rencana Menteri Kesehatan adalah melatih dokter umum dan tukang gigi untuk melayani masyarakat di daerah terpencil yang kemudian mengundang kontroversi. Apakah ini solusi cepat untuk masalah besar? Atau justru berisiko pada keselamatan pasien? Masalahnya, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Di banyak daerah terpencil dan terluar, tidak ada dokter spesialis kandungan atau bedah. Ketika ibu hamil mengalami komplikasi, sering sudah terlambat. Sistem rujukan lambat, jarak rumah sakit terlalu jauh, dan ketersediaan ambulans pun terbatas. Menghadapi keterbatasan itu, Kementerian Kesehatan mencoba pendekatan pragmatis, melatih dokter umum untuk bisa melakukan tindakan operasi sesar darurat, dan membuka kembali peluang bagi tukang gigi untuk melayani masyarakat di tempat yang tidak terjangkau. Tapi benarkah ini aman? Tindakan sesar itu bukan hanya soal memegang pisau bedah. Ini prosedur medis yang kompleks, menyangkut anatomi, manajemen komplikasi, dan tanggung jawab hukum. Apakah cukup hanya dilatih 6 bulan misalnya, lalu dibiarkan bekerja sendiri tanpa supervisi? Ini bukan hanya soal skill teknis, tapi soal sistem pendukung. Apakah tersedia anestesi, transfusi darah, ICU, dan fasilitas penanganan komplikasi? Kita juga perlu jujur,
Kenapa ini dilakukan? Karena sistem pendidikan spesialis di Indonesia masih sangat lambat. Biayanya mahal, waktu pendidikannya panjang, dan setelah lulus, para spesialis lebih memilih bekerja di kota besar. Di sisi lain, Kemenkes tidak punya kewenangan mengubah prioritas nasional atau daerah. Jadi, ini adalah keputusan dari keadaan yang menekan. Percepat pendidikan spesialis di daerah. Jadikan RSUD sebagai tempat residensi. Kedua, beri insentif luar biasa bagi spesialis yang mau bertugas di daerah terpencil. Yang ketiga, pakai teknologi. Gunakan telemedicine dan flying doctor untuk mendukung dokter umum di daerah. Yang keempat, kolaborasi. Libatkan Pemda, Kemenkeu, bahkan BUMN dan sektor swasta untuk pembiayaan pendidikan dan insentif distribusi. Memperbaiki sistem kesehatan tidak cukup dengan tambal sulam. Kita butuh keberanian untuk membangun sistem yang adil dan bermutu. Melatih dokter umum melakukan sesar boleh jadi solusi darurat, tapi jangan sampai yang darurat ini jadi normal, karena yang dipertaruhkan bukan hanya prosedur medis, tapi nyawa manusia. Perlu ada kajian cost-benefit analysis untuk program pelatihan dokter umum yang singkat dengan pendidikan spesialis yang butuh waktu 4 tahun. Pendidikan spesialis dan penempatan di daerah memerlukan kebijakan terpadu lintas sektor dan komitmen pembiayaan yang kuat dari pusat maupun daerah. Namun kenyataannya, alokasi anggaran daerah sering tidak memprioritaskan hal ini karena berbagai faktor, termasuk keterbatasan fiskal, orientasi politik jangka pendek, dan rendahnya kapasitas perencanaan berbasis kebutuhan kesehatan. Masalah struktural yang dihadapi Indonesia adalah, pertama, anggaran kesehatan nasional masih minim. Anggaran kesehatan tahun 2025 6% dari APBN. Selama ini pengeluaran kesehatan Indonesia sekitar 3% saja dari PDB, yang terendah di negara Asia. Sebagian besar terserap untuk BPJS, gaji, dan belanja rutin. Ruang fiskal untuk program terobosan sangat sempit. Yang kedua adalah kewenangan Kemenkes terbatas. Kemenkes bukan pengendali utama anggaran. Pengaruhnya terbatas pada program strategis kementerian, advokasi ke Bappenas dan Kemenkeu. Pemda punya otonomi anggaran, tetapi banyak daerah tidak menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Kemudian juga kemampuan fiskal daerah sangat timpang. Kebijakan fiskal nasional yang ketiga adalah kurang mendukung transformasi kesehatan. Sektor kesehatan sering dianggap cost center, bukan investment sector. Jika situasi fiskal dan kewenangan saat ini tidak memungkinkan transformasi besar, maka dalam jangka pendek, fokus ke pelatihan emergensi dokter umum dan bidan misalnya, tapi harus dibatasi dan dikawal kualitasnya. Di jangka menengah, bangun ekosistem pendidikan spesialis berbasis daerah, dan jangka panjang, ubah paradigma anggaran. Kesehatan sebagai investasi, bukan beban. Ada beberapa jalan keluar strategis yang bisa dipertimbangkan, misalnya skema pembiayaan terpadu pusat dan daerah. Pemerintah pusat menyediakan dana insentif khusus, misalnya dari DAK Kesehatan atau dana operasi otsus dan dana afirmatif. Pemerintah daerah diwajibkan menyediakan matching fund, misalnya 30% sampai 50% dari total biaya. Penerimaan manfaat adalah daerah yang menyanggupi perjanjian kinerja dan keberlanjutan program. Yang kedua, revitalisasi wajib kerja dokter spesialis dengan skema ikatan dinas. Pusat memberikan beasiswa penuh pendidikan spesialis dengan syarat wajib kerja di daerah 3T selama 5 tahun. Penempatan dilakukan dengan kontrak hukum yang tegas dan sistem monitoring berbasis digital. Pemda menyiapkan infrastruktur, tunjangan daerah, dan perumahan dinas. Kelebihannya menjamin supply jangka menengah dan lama, memberi motivasi bagi mahasiswa kedokteran dari daerah. Yang ketiga, skema public-private partnership untuk pendidikan spesialis, bekerjasama dengan BUMN, swasta, dan corporate social responsibility sektor kesehatan, misalnya rumah sakit besar, pabrik farmasi, asuransi.
Swasta membantu pembiayaan pendidikan PPDS. Pemerintah menjamin kontrak layanan selama periode tertentu. Kemudian insentif fiskal bisa diberikan ke swasta sebagai imbal balik. Sebagai imbal balik dari pengurangan pajak, branding sosial, dan lain-lain. Upaya keempat adalah perubahan kebijakan nasional. Perpres atau undang-undang baru diperlukan. Regulasi setingkat peraturan presiden atau revisi undang-undang agar pendidikan spesialis masuk dalam kategori pembangunan strategis nasional. Hal ini akan membuka peluang masuknya pembiayaan dari dana pemulihan ekonomi nasional, dana afirmasi SDM kesehatan, pinjaman luar negeri yang bersyarat misalnya dari World Bank, dari ADB, dan ada mekanisme dana abadi atau endowment fund untuk SDM kesehatan. Pemerintah pusat mengelola dana abadi pendidikan khusus di bidang kesehatan, terutama untuk calon spesialis yang berasal dari dan kembali ke daerah. Skema ini bersifat sustainable dan hasil investasinya digunakan untuk membiayai biaya pendidikan dan living cost peserta. Tanpa integrasi kebijakan, keberanian regulasi, dan insentif yang memadai, ketimpangan layanan kesehatan di Indonesia akan terus berlangsung. Maka solusinya adalah gabungan antara political will pusat, kesediaan daerah, keterlibatan swasta, dan akuntabilitas sosial.